Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa yang makmur. Keluarga tersebut beranggota ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayah, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat kucintai kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi sekali kepergian ibumu itu. Bersabarlah nak, ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawa makanan ke rumah Bawang Putih. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih dan ayah Bawang Putih itu merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi Bawang Merah. Bawang Putih, kemarilah. Iya ya. Ada apa ya? Anakku Bawang Putih, apakah engkau setuju jika ayah hendak menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayah telah yakin dengan keputusan ayah, aku akan menyetujuinya saja. Lagi pula ibu Bawang Merah baik kepadaku. Baiklah jika engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Baik. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah, dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja, sampai pada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah. Hei Bawang Putih, kau jangan hanya bermalas-malas saja. Sana beres-beres rumah. Baik Bu, akan aku bereskan. Putih, kau harus mencuci bajuku dan membereskan barang-barangku. Baiklah Kak, akan kukerjakan. Pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap anaknya. Bawang Putih, bangun! Sana, beres-beres, buat makanan. Baik Bu, akan kukerjakan. Sana ke dapur. Dasar anak tak diri. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian ibu. Apa katamu? Dasar kau Bawang Putih. Cepat cari baju itu dan pulang kau sebelum menemukannya. Baik. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir sungai. Lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat. Misi Bi. Oh iya, ada apa nak? Apakah aku boleh bertanya sesuatu? Boleh. Apa Bibi melihat pakaian hanyut di sungai ini? Oh, pakaian itu milik kamu. Tadi beberapa saat aku melihatnya. Oh, ya udah deh Bi, aku mau lanjut nyari dulu. Ya, hati-hati ya nak. Ya Bi.
pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gubuk tua. Apa ada orang? Permisi. Siapa dirimu, Nak? Ada apa malam-malam begini? Nama saya Bawang Putih, Nek. Saya mencari pakaian ibu saya yang hanya di sungai ini. Dan saat ini, bolehkah aku bermalam di sini, Nek? Oh, baju itu milik kamu. Aku telah menyimpannya. Akan kukembalikan kepadamu. Tetapi dengan satu syarat, kau harus menemaniku beberapa hari dan membantuku menyelesaikan pekerjaan rumah. Baiklah, Nek. Aku akan menyetujuinya, asalkan Nenek mau memberikan itu kepada aku. Beberapa hari kemudian, Bawang Putih telah memenuhi syarat dari nenek tersebut. Karena kau telah menepati janjimu dan aku akan menepati janjiku. Ini aku kembalikan pakaian ibu dirimu. Terima kasih ya, Nek. Oh ya, aku punya sesuatu untukmu. Mari ikut nenek sebentar. Terima kasih ya, Nek. Baik, hati-hati di jalan, Nak. Bawang Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju merah itu kepada ibu tirinya. Ibunda, sudah ketemukan bajunya. Bawa kemari. Pergilah ke dapur beres-beres sana. Baik, Bu. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning, pemberian dari nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas? Ibu, aku mendapatkan emas dari buah labu ini. Ibu. Apa emas? Putih, dari mana kau menemukan labu emas ini? Aku mendapatkan emas ini dari dalam buah labu yang diberikan oleh nenek di tengah hutan ketika aku mencari pakaian ibu. Mengetahui hal tersebut, ibu bawang merah dan bawang merah langsung merebut emas yang ada pada Bawang Putih. Sini emasnya untuk ibu. Jangan, Ibu. 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 Begitu mendengar cerita dari Bawang Putih, Bawang Merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, Bawang Merah menghanyutkan pakaian dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Bawang Putih. Permisi, Nek. Apakah Nenek melihat bajuku beberapa saat lalu? Oh, itu bajumu. Aku telah menemukan bajumu beberapa saat yang lalu. Akan kukembalikan padamu. Tetapi dengan satu syarat, kau harus membantuku menyelesaikan pekerjaan rumah. Baiklah, aku akan membantumu beberapa hari ke depan. Beberapa hari sudah Bawang Merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanya bermalas-malasan saja, tidak menyelesaikan syarat yang diberikan oleh nenek tersebut, dan tidak ada hal baik yang ia lakukan selama berada di rumah itu. Heh, nenek tua, mana bajuku? Ini bajumu, Nak. Dan mana imbalanku? Baiklah, pilihlah buah labu itu, Nak. Begitu sampai di rumah, Bawang Merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah merasa takut jika Bawang Putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka ibu Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencuci baju di sungai. Putih, pergi ke sungai, cuci baju ini.
bawang putih sudah tak berada di rumah, ibu bawang merah dan bawang merah membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, namun labu itu isinya hanya ulat. Ini labu busuk, ada banyak ulatnya. Ah, tidak. Jauhkan air dariku, Ibu. Ini sangat menjijikan. Buang. Setelah mereka melihat labu tersebut busuk dan banyak ulatnya, bawang merah membuang labu tersebut ke tempat sampah. Ibu, kita tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan putih mendapatkan emas permata. Ya nak, bagaimana lagi labu ini berisi ulat bulu yang sangat menjijikkan. Sebaiknya kita ke kamar mandi, cuci tangan kita bersih-bersih. Keesokan harinya, bawang putih pergi ke sungai untuk mencuci baju. Lalu dia melihat segerombolan prajurit yang sedang berkumpul. Lalu dia menghampiri prajurit tersebut dan berkata, Hai Tuan, ada apa Anda kesini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya sedang mencari obat-obatan untuk pangeran yang sedang sakit di sana. Apakah engkau ingin membantu saya untuk mencarinya? Ya tentu Tuan, dengan senang hati saya membantu. Lalu bawang putih dan prajurit pergi untuk mencari obat-obatan tersebut. Apakah saya boleh bertanya? Ya tentu, mau bertanya apa? Tuan, sang pangeran sedang terkena penyakit apa Tuan? Pangeran sedang terkena penyakit kulit yang sangat parah. Oh begitu, apakah saya boleh tahu obat apa yang Anda cari? Obat-obatan tersebut berupa daun-daunan yang sangat langka. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari daun tersebut. Namun mereka kunjung tak menemukannya. Tidak lama kemudian mereka melewati rumah bawang putih. Salah satu prajuritnya melihat tanaman tersebut. Itu tanamannya. Apakah tanaman itu yang Tuan maksud? Iya, itu tanamannya. Apakah saya boleh mengambilnya? Tentu Tuan, ambillah dan kemari. Prajurit pun mengambil daun tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih kepada bawang putih, para prajurit-prajurit pun bergegas pulang ke istana membawa daun tersebut. Setelah sampai di istana, prajurit tersebut langsung bergegas mengobati pangeran. Beberapa hari kemudian, penyakit pangeran sembuh seperti sedia kala. Saat di istana, pangeran bertanya kepada prajurit, Di mana kalian menemukan daun itu? Daun itu kan sangat sulit dicari. Saya menemukannya di salah satu rumah warga di desa sebelah, Tuan. Tolong antar saya ke rumah tersebut. Saya ingin berterima kasih kepada orang tersebut. Baik, Tuan. Mari ikut saya. Mereka pun menuju rumah bawang putih. Setelah sampai di rumah bawang putih, prajurit itu mengetok pintu rumah bawang putih. Saat prajurit mengetok pintu, ternyata yang membuka pintu adalah bawang merah, bukan bawang putih. Misi, apakah ada orang? Ada pangeran. Sedang apa Tuan kemari? Saya sedang mencari orang yang telah menolong saya. Oh, itu saya Tuan. Apakah benar ini wanita? Pangeran pun berpikir untuk mengetes bawang merah. Bawang merah pun panik karena dia tidak tahu obat apa yang harus dia beri. Bawang merah kebingungan dan ia pun mengambil daun tanaman yang berada di dekatnya. Setelah itu dia ambil tanaman tersebut. Ia lalu memberikannya. Kalau benar kamu yang menolong saya, silakan ambil tanaman obat yang Anda berikan kepada saya. Baiklah Tuan. Ini Tuan. Ini bukan obatnya, kamu telah membohongi saya. Ini wanita yang telah menolongmu, Tuan. Oh iya, kamu boleh keluar. Saya ingin berbicara bersamanya. Prajurit pun keluar dari ruangan tersebut dan tinggallah pangeran dan bawang putih. Ada apa Tuan mencari saya Tuan? Saya ingin berterima kasih karena kamu saya sudah sembuh. Tidak masalah Tuan, karena kebetulan obat itu ada di tanaman rumah saya. Oh iya, nama kamu siapa ya? Nama saya Bawang Putih Tuan. Nama yang bagus, Bawang Putih. Terima kasih Tuan. Setelah asik berbincang-bincang, bawang putih pun ingin pulang ke rumahnya. Bawang putih pun pulang diiringin prajurit dan pangeran. Sesampainya di rumah, bawang merah melihat bahwa bawang putih telah diantar oleh pangeran. Muncullah perasaan iri dan marah di hati bawang merah.
Heh, Putih, dari mana aja kamu? Seharian gak di rumah. Kerjaan rumah belum selesai loh. Aku dari istana, Kak. Ngapain aja kamu di sana? Aku tadi diajak prajurit untuk menemui pangeran, karena pangeran ingin berterima kasih kepadaku. Ada apa ini? Ini loh, Bu, bawang putih. Setelah mendengarkan cerita tersebut, seketika Ibu Bawang Merah marah. Di kediaman istana, ada seorang ayah dari pangeran sedang berbincang dengan anaknya. Nak, kamu udah cukup umur untuk menikah. Saatnya kamu mempunyai pendamping. Apakah kamu sudah mempunyai calon istri? Iya, akan kupikirkan lagi ya. Soalnya aku baru sembuh dari penyakitku ya. Baiklah, kalau bisa secepatnya ya. Baik ya. Setelah mendengar perbincangan sang ayah, pangeran pun terdiam di balkon rumahnya. Ayah sudah ingin aku menikah, tapi aku belum mempunyai calonnya. Bagaimana ini? Tiba-tiba, sang pangeran terbayang kebersamaan dengan bawang putih. Ya ampun, kenapa aku terbayang dengan wajahnya yang begitu? Apakah aku mencintainya? Sepertinya dia wanita pilihanku. 5 hari kemudian, ayah pangeran kembali lagi mempertanyakan janjinya kepada sang pangeran. Apakah kamu sudah memikirkannya, Nak? Iya, aku sudah memikirkannya. Baiklah. Aku akan membawa perempuan yang kupilih ke istana. Baiklah, ayah akan tunggu. Keesokan harinya, pangeran pun akan pergi ke rumah bawang putih untuk melamar bawang putih, perempuan yang disukai oleh sang pangeran. Prajurit, ikut saya. Siap, Pangeran. Pangeran dan prajurit pun pergi. Mereka pergi ke kediaman rumah bawang putih. Ada apa pangeran kemari? Saya mau mencari bawang putih. Baiklah, silakan masuk pangeran. Putih! Iya ibu, saya ke sana. Pangeran, ada apa pangeran mencari saya? Begini, saya ingin meminta Anda menjadi pasangan hidup saya. Apakah kamu mau menjadi pasangan hidup saya? Kenapa tidak dengan anak saya si bawang merah? Tidak, saya mau bawang putih. Apakah kamu bersedia? Beri aku waktu untuk berpikir. Baiklah, akan kutunggu. Berpikirlah terlebih dahulu. Apapun yang akan kamu putuskan, aku akan mengikutinya. Bawang putih pun pergi keluar. Ya Tuhan, apakah ini jalan terbaik saya untuk dapat menikmati hidup yang lebih bersama pangeran? Saya sudah lama tinggal sama ibu tiri saya dan kakak saya, tetapi mereka memperlakukan saya dengan tidak baik. Selama ini saya hanya diam, saya tidak berani melawan karena itu ibu saya. Walaupun ibu tiri, tetapi ibu saya harus menghormatinya. Semoga ini jalan terbaik untuk hidupku Tuhan. Bawang putih pun kembali menemui sang pangeran untuk memberitahukan keputusan dari bawang putih. Bagaimana bawang putih? Apakah kamu bersedia? Saya bersedia pangeran. Bawang putih pun telah bersedia menikah dengan pangeran dan acaranya digelar dengan mewah di istana. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa kesal, benci dan iri terhadap bawang putih. Mereka ingin melakukan sesuatu rencana tetapi tidak bisa karena penjaga di istana sangat ketat dan mereka selalu diawasi oleh prajurit dari pangeran. Bawang putih dan pangeran pun hidup bahagia dan menjalani kehidupannya dengan lebih baik bersama-sama.